Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Usben di sini. Kali ini masih di dalam seri video pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita akan belajar yang namanya KPK dan FPB, tetapi sudah di chapter 2, dimana pada video kali ini kita akan belajar yang namanya faktor persekutuan terbesar. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, untuk belajar yang namanya FPB, kita perlu melalui beberapa tahap. Sama seperti KPK kemarin, kita perlu belajar yang namanya faktor. Kemudian kita belajar faktor dua bilangan. Kemudian kita belajar faktor persekutuan. Baru kita akan belajar yang namanya faktor persekutuan terbesar. Oke. Sekarang kita mulai dari faktor bilangan. Jadi faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat contoh. Di sini tertulis faktor dari 12 ya. Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Angka-angka ini dapat dari mana ya? Jadi angka-angka ini didapat dari memfaktorkan 12. Maksudnya seperti ini. Jadi kita mencari angka-angka yang bisa membagi habis angka 12 ya. Contoh, 12 dibagi 1 hasilnya 12 ya, habis dibagi. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Kemudian 12 dibagi 3 hasilnya 4. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Dan 12 dibagi 12 hasilnya 1 ya. Jadi misalkan 12 dibagi 5 itu kan 2, tapi masih sisa 2 ya. Jadi dia tidak habis. Sedangkan faktor itu adalah bilangan yang habis membagi ya. Jadi kalau di materi bilangan cacah itu, ketika kita masukkan rumus pembagian ya seperti ini. Di dalam sini 12, di sini 2 ya. Kemudian kita akan mencari bilangan yang dikali 2 hasilnya 12. Jadi kita masukin 6 kali 2 ini 12. Nah, ketika dikurangkan dia hasilnya harus 0 di bawahnya. Ya, kalau hasilnya bukan 0 berarti dia tidak habis dibagi. Nah, itu maksudnya. Kita masuk contoh yang lain biar lebih paham. Ya, faktor dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10 ya. Jadi ini adalah angka-angka yang habis membagi 10 ya. Kalau kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah, ujungnya pasti 0 ya. Ujungnya pasti 0. Lanjut ke contoh selanjutnya, ada faktor dari 24 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Oke. Sekarang cara lain menentukan faktor bilangan ya. Misalkan ada faktor dari 12. Ya, jadi faktor dari 12 yang pertama kita buat tabel ya. Di sini mohon maaf ada angka 12 nongol duluan ya. Sepertinya lupa diberi animasi, tapi tidak masalah ya. Jadi faktor dari 12, kalau tadi kita menentukan dengan cara pembagian ya, kita menentukan angka-angka yang habis membagi 12, tapi kita bingung kalau menggunakan pembagian, maka kita menggunakan cara perkalian ya. Jadi kita buat tabel, kita tulis di paling atas adalah 12 ya. Jadi kemudian di tabel yang ke bawah kita tulis dari 1 terlebih dahulu ya. 1. Jadi tabel yang kiri dan kanan itu kita kalikan, hasilnya harus sesuai ya. 12. Ya, ini sama dengan seperti itu. Jadi 1 dikali 12 hasilnya 12. Kita cari angka selanjutnya. 2. Nah, kenapa dimulai dari 2? Jadi kita urutkan tabel yang di sebelah kiri ini dari angka yang terkecil, maka dari angka 1 ya. 1, 2 dikali berapa yang hasilnya 12? Iya, tentu saja dikali 6. Kita lanjut. 3 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, dikali 4. Kemudian
kita lanjut angka selanjutnya, itu 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya 3. Selanjutnya 6. Oh, kenapa tidak ditulis 5 ya? Sekarang ditanya lagi, 5 dikali berapa yang hasilnya 12? Hah? Nggak ada. Nah, karena tidak ada, kita loncati angka 5 langsung ke angka 6 ya. 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, 6 dikali 2. Dan 12 dikali 1. Kenapa nggak ditulis 7, 8, 9, 10, 11? Ya karena angka-angka tersebut ya dari 7 sampai 11 itu tidak bisa dikalikan dengan sebuah bilangan bulat yang hasilnya langsung 12. Oke? Paham ya sampai di sini? Ya. Maka kita tentukan faktor dari 12 itu kita ambil dari salah satu kolom. Ya, entah itu kolom yang di sebelah kiri atau kolom yang di sebelah kanan ya. Kita ambil semua angkanya. Jangan diambil dua-duanya ya, salah satu saja. Ya. Di sini Usben ambil angka yang di tabel sebelah kiri. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 ya. Kalau misalkan kalian ambil dari tabel di sebelah kanan, sama saja angkanya tetapi urutannya berbeda. Ya, karena ini angka yang pertama dia 12 ya. Dan yang angka yang terakhir dia 1. Nah, nanti ketika kalian buat ke dalam harus diurutkan dari yang paling kecil. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Ya, di sini ditanya faktor dari 10 ya. Sama caranya kita buat tabel. Ya, paling atas kita tulis angka 10 ya, jangan lupa. Kemudian kita mulai dari tabel sebelah kiri, tentu dari angka yang paling kecil yaitu 1 ya. Kenapa 0 tidak ditulis? Ya cari aja 0 dikali berapa yang hasilnya 10 ya. Tidak ada. Oleh karena itu kita mulai dari angka 1 yang paling kecil. Nanti di tabel yang paling bawah ini dia harus 10. Kenapa 10? Karena di yang paling bawah dia nanti 10 dikali 1 ya. Oke, kita mulai dulu. 1 dikali 10 hasilnya 10. Kemudian 2 dikali 5 hasilnya 10. 5 dikali 2 hasilnya 10. Dan tentu saja 10 dikali 1 hasilnya 10. Oke. Sama caranya seperti tadi ya. Usben ambil tabel yang di sebelah kiri ini, Usben taruh di bagian sini. Jadi seperti ini dia. Nah, 1, 2, 5, 10. Itu untuk faktor bilangan 10. Masih belum paham? Oke. Contoh lagi biar makin paham. Faktor dari 24. Ya, kita bikin tabelnya. Usben, kenapa tabelnya besar sekali ya, panjang sekali nih tabel ya. Jadi semakin besar angkanya maka tabelnya akan semakin memanjang ke bawah ya, karena pasti akan banyak sekali angka-angka perkaliannya. Nah seperti itu, kecuali nanti bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Ya tunggu video Usben FPB dan KPK di chapter 3 ya. Oke, kita lanjut nih, langsung masuk. Di atas kita tulis 24 dan di bawahnya tentu dimulai dari angka 1 ya. 1 tentu dikali 24. Kemudian lanjut 2 dikali 12. Kemudian 3 dikali 8. 4 dikali 6 dan seterusnya. Sampai ujungnya kita nemu 24 dikali 1 ya. Perhatikan itu. Ya, Usben saya nggak mau tabelnya panjang-panjang, boleh nggak? Boleh sekali, potong tabelnya di bagian sini. Nah, potong bagian sini ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya angka di kiri dan angka di kanan ya, tabel kiri dan tabel kanan ini dia hanya dibalik saja angkanya. Jadi kita boleh potong di tengah-tengah. Nanti angka yang dimasukkan ke dalam sini ya itu adalah semua angkanya, baik di tabel kiri dan tabel kanan ya. Tapi kenapa Usben ngajarkan tabel yang panjang? Karena tabel yang susun panjang ini lebih mudah, jadi sedikit memerlukan ketelitian. Jadi kalau angkanya sudah digunakan, dia masih boleh digunakan lagi di bawah. Contoh, di sini ada 8, kita boleh pakai lagi 8 di sini. Tapi kalau kalian pakai tabel yang pendek,
begitu angkanya sudah digunakan, dia tidak boleh ditulis lagi ya, itu ya. Jadi silahkan pilih mana yang lebih mudah untuk kalian kerjakan ya. Oke, kita ambil angka di sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nah, ini dia, kita masuk ke faktor persekutuan. Sama seperti KPK ya, di video sebelumnya. Kalau belum nonton, cus buruan nonton dulu video KPK dan FPB chapter 1 ya. Di faktor persekutuan saya itu sama. Misal ada faktor dari 10, itu 1, 2, 5, 10. Kemudian ada faktor dari 16, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16 ya. Jadi FP atau faktor persekutuan itu adalah faktor-faktor yang sama dari 10 dan 16 ya. Di sini kita tentukan yang sama, angkanya kita coret ya. Di faktor 10 ada angka 1, faktor 16 juga ada angka 1, kemudian 2 ya. 5 di bawah tidak ada, 10 di bawah juga tidak ada, sehingga faktor persekutuan atau FP itu sama dengan 1 dan 2. Gampang banget dah caranya nih ya kan. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 24, ya banyak sini ya. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Oke, sekarang kita cari FP-nya. Angka yang sama kita coret. Di sini angka yang sama 1, 2, 3, 4, 6, 12 ya. 8 di faktor 24 ada, tapi di faktor 12 tidak ada ya. Jadi kita tidak masukkan di FP. Maka FP-nya adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Usben, ini banyak banget FP-nya. Ya tidak masalah. Mau sebanyak apapun FP-nya tidak akan masalah ya. Oke, dan bisa jadi nanti seperti ini. Jadi semua faktor dari 12 itu merupakan faktor juga atau FP dari 12 dan 24. Tidak ada masalah sama sekali. Oke, kita lanjut. Ya, kita belajar sekarang namanya faktor persekutuan terbesar. Oke, angka yang Usben warnai merah itulah asal kata FPB ya. Oke, kita langsung masuk FPB. Jadi yang pertama ada faktor 8 dan faktor 12. Jadi ini adalah FPB dari 8 dan 12 ya. Oke, itu ada faktor 12 juga FP-nya. Jadi kan pertama FPB itu huruf F. F itu adalah faktor ya. Ini faktor 8 dan faktor 12 sudah kita buat. Kemudian FP ya, yaitu faktor persekutuan. Kita coret angka yang sama. Di sini 1, 2, 4. Oke. Maka FP-nya adalah 1, 2, 4. Kemudian kalau sudah F, sudah dapat FP, dan terakhir kita cari FPB. Jadi dari FP ini kita cari angka yang paling besar. Itulah yang dinamakan FPB. Ya, gampang banget ya nih. Ada 1, 2, 4. Nih. Ada 1, 2, 4. Yang paling besar yang mana angkanya? Ya tentu saja 4. Maka FPB-nya sama dengan 4. Oke, biar lebih paham. Nih, contoh selanjutnya. Oke. Ada faktor 12 dan faktor 24. Ini berarti kita ingin mencari FPB dari 12 dan 24. Oke, kita masukin dulu faktor-faktornya ya. Kalau belum paham nyari faktor, kembali dulu deh ke awal-awal video ini ya. Di sana kita belajar tentang faktor tadi. Sekarang kita tentukan angka yang sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya.
maka FP-nya adalah, nah ini dia, 1, 2, 3, 4, 6, 12 ya. Bagaimana kalau banyak seperti ini? Ya seperti yang Usben katakan tadi, sebanyak apapun tidak masalah ya. Karena kita hanya mencari satu yang paling besar angkanya ya, yang paling besar nilainya, yaitu 12. Maka FPB dari 12 dan 24 adalah 12. Lanjut contoh terakhir, faktor dari 21 dan 8 ya. Jadi ini adalah FPB dari 21 dan 8. Ya. Kita sudah dapat faktor, sekarang kita cari FP-nya ya. Di sini ada 1, 3 tidak ada, 7 tidak ada yang sama, 21 juga tidak ada yang sama. Sehingga FP-nya ada 1 saja ya. Sehingga FPB-nya juga kita ambil angka 1. Gimana kalau kasusnya seperti ini nih? Contohnya seperti ini, hanya ada 1 FP sehingga FPB-nya cuma 1. Ya nggak masalah ya. Tidak ada permasalahan. Oke, sampai di sini paham? Insya Allah paham ya. Oke, ini dulu video dari Usben. Untuk seri video pembelajaran matematika di bab FPB dan KPK masih ada satu video lagi, yaitu KPK dan FPB dengan cara pohon faktor ya. Jadi tunggu di video chapter 3. Oke, Usben akhiri, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.